Ibu dan saudara-saudari sekalian. Eh, Sebenarnya 2 tahun lalu saya pernah juga mengisi acara ini. Temanya sama. Temanya ya tentang medali wasiat. Nah, memang ini belum banyak yang kenal. Ya, ya, sebenarnya akhir-akhir ini saya sibuk karena kemarin baru saja selesai ulang tahun paroki gereja saya. Eh, ini saya pakai PowerPoint-nya sini saja ya. Kalau coba bisa enggak? Silakan Romo. Ya, coba dulu. Mau Ternyata enggak, dibantu? ternyata enggak mau. Iya, dibantu aja ya. Ya, pakai itu ya. Sebenarnya ada videonya juga. Ya, oke, pakai situ saja. Oke, ya ini eh, saya sharing saja tentang medali wasiat dan pesan Santa Maria. Ini sebenarnya eh, di setiap gereja yang dilayani oleh Romo-Romo CM, hari-hari ini adalah novena tiap malam. Dan juga di paroki saya, di paroki sini dipusatkan di apa namanya di gereja medali wasiat. Jadi tiap malam jam setengah 8 itu ada misa. Jadi nanti tanggal 27 itu puncaknya yaitu peringatan medali wasiat. Nah, ini medali wasiat ini mengapa eh, orang-orang bertanya mengapa disebut medali wasiat? Sebenarnya bukan eh, apa jimatnya. Jadi bentar. Ini medali ini bukan bukan apa ya jimat untuk apa ya untuk membuat orang menjadi dikdaya apa menjadi kuat atau gimana, tapi ini adalah medali yang mengingatkan kita pada Bunda Maria yang selalu melindungi kita. Jadi ini diberikan kepada seorang suster putri kasih di Prancis. Jadi medali ini diberikan kepada seorang suster namanya Suster Katarina Labore tahun 1830. Dia suster ini sebenarnya seorang suster yang eh, dari keluarga yang kaya. Jadi ya, termasuk keluarga apa ya? Keluarga yang berada di kota Paris. Tetapi dia ketika masuk menjadi suster putri kasih, dia memilih untuk melayani di dapur saja. Jadi selama hidupnya dia itu cuma masak untuk suster-suster. Jadi tidak pernah kemana-mana. Pokoknya dia pagi jam 4 itu bangun dari tempat tinggalnya lalu eh, ke rumah induk dari Putri Kasih itu. Dia selalu berjalan melewati satu taman dan di taman itu ada patung Bunda Maria. Dia selalu bersujud di situ. Dan penampakan dia orang suster yang sangat sederhana. Sebenarnya meskipun dia anak seorang yang berada, tapi dia penampilannya sederhana dan sungguh-sungguh dia meninggalkan dari segi kemewahan. Nah, ini medali wasiat ini terjadi di rumah induk Suster Putri Kasih, tepatnya di Paris. Kebetulan ini tempat tinggal apa Suster Putri Kasih ini.
induknya itu berdekatan dengan rumah induk Kongregasi Misi. Jadi 2012 saya pernah 2 bulan di Paris, ya ya dekatnya rumah induk Putri Kasih ini. Jadi berdampingan. Itu di pusat kotanya. Kalau jalan kaki ya ke Menara Eiffel itu ya sekitar 20 menit sampai. Jadi di situ Maria menampakkan kepada seorang suster sederhana yang di dapur itu. Nanti sebenarnya ada filmnya, nanti saya putarkan khusus yang filmnya itu. Nah, kalau bisa lewat Zoom ini. Nah, diawali dengan yaitu penampakan pada 18-19 Juli itu ada seorang malaikat yang membangunkan eh, seorang suster. Suster itu dia baru novis saat itu. Baru novis, kemudian tengah malam dia dibangunkan oleh malaikat pelindungnya. Dia diajak ke kapel, lalu dia melihat eh, apa ya, satu penampakan. Mungkin bisa dilanjutkan PowerPoint-nya. Ya, di penampakan itu yang pertama dia tidak melihat Maria. Eh, Dia hanya nengok-nengok aja. Kemudian Maria muncul di tempat duduk pastor yang biasa misa untuk misa di kapel susteran itu. Eh, Kursinya sampai sekarang masih ada. Jadi duduk di situ, lalu karena terharu, eh, Santa Katarina langsung berbahan di pangkuan Bunda Maria. Nah itu dia tuh berpesan kepada eh, Santa Katarina, anakku, engkau akan mengalami banyak penderitaan, jangan takut, kamu harus mendengarkan pembimbing rohanimu. Itu kemudian dilanjutkan, lanjutkan lagi. Nah ini penampakan yang pada waktu 17 penampakan kedua 27 November, yaitu kita peringati sebagai medali wasiat, karena di situ Bunda Maria eh, menampakkan kepada Santa Maria Katarina Labure. Dia menunjukkan bahwa bola dunia itu menunjukkan Prancis itu waktu itu akan terjadi perang saudara, penuh penderitaan, dan juga seluruh dunia itu mengalami penderitaan karena perang. Itu diberikan kepada Santa Catarina Labore. Itu tanggal 27 November. Terus lanjut lagi. Nah, dalam penampakan yang kedua ini, Maria menunjukkan eh, di atas bola dunia. Jadi dia menunjukkan tangannya, lalu dari tangan-tangannya itu muncul sinar-sinar. Tetapi ada yang tidak bersinar. Terus Katarina Ladroni bertanya, mengapa ada yang tidak bersinar? Bunda Maria jawab, itu adalah rahmat-rahmat, tapi ada rahmat yang tidak diminta. Jadi ada yang belum diminta, maka berdoalah meminta rahmat-rahmat itu. Terus lanjut. Ya, ya ini dalam penampakan itu juga, ini dalam penampakan yang ketiga, itu Bunda Maria meminta Suster Katarina untuk membuat sebuah medali. Dia dengan mengatakan bahwa buatlah medali yang menggambarkan ini. Mereka yang memakainya akan menerima banyak rahmat, terutama jika mereka memakainya mengalungkan lehernya, di lehernya. Ini dari sisi mukanya itu ada bola dunia, kemudian ada ularnya, Santa Maria menginjak bola dunia, menginjak ular itu. Dan di belakangnya ada huruf M. M artinya Maria. Sedangkan salib itu menambahkan Kristus. Kemudian ada dua hati. Hati yang satu adalah hati kudus Yesus.
Yang hati yang kedua adalah hati Maria yang ditusuk oleh pedang waktu dia bertemu dengan Simeon. Dia mengatakan itu. Yuk terus lanjut. Nah ini terus lanjut. Penampakan yang ketiga itu itu muncul sinar-sinar ya dari kedua tangannya itu mengarah ke bumi adalah sinar artinya kesediaan Bunda Maria untuk memberikan rahmat kepada dunia. Ya bersedia. Jadi dalam penampakan itu, jadi penampakan itu sebelum penampakannya di Lourdes. Jadi waktu penampakan di sini di Rudebak itu di pusat induknya Suster Putri Kasih, dia mengatakan bahwa aku adalah yang tidak bernoda. Dan terus dilanjutkan lagi. Nah ini Bunda Maria dengan medali wasiat. Nah saya sekarang akan menyiringkan filmnya itu. Bentar. Hmm. Ya ini ada filmnya, kita lihat filmnya ya. Kalau nggak mau muncul. Coba ini. Dia mungkin pendek. Ternyata nggak bisa dibuka. Nah ini. Ya, bisa nggak ya? Halo? Coba Pak Romo Purji kirimkan ke Wake saya up, the Blessed filmnya. Virgin is waiting for you. Lo boleh Rahmat-rahmat yang bisa kita minta pada Bunda Maria. Dan juga kita juga diingatkan dengan berbagai sakramen. Dan ketika orang memberikan medali wasiat itu sungguh-sungguh diberikan kepada setiap orang. Dan ini penyebaran medali wasiat ini diberikan pada orang tidak diketahui waktu itu. Sebenarnya ini dari mana medali wasiatnya gitu. Karena itu eh, Suster Katarina Labore dia meminta pembimbing rohaninya bercerita pada pembimbing rohaninya, lalu pembimbing rohaninya itu bilang pada uskup bahwa Bunda Maria telah menampakkan diri kepada seseorang. Bunda Maria meminta untuk membuat medali ini, dan setiap orang yang mengenakan medali ini dan datang ke altar Tuhan, dia akan diberikan rahmat yang berlimpah. Oke, terus. Ya, ini dari penampakan Bunda Maria kepada Katarina Labore ini apa? Ya, pesannya untuk kita yang sekarang ada di zaman sekarang ini. Nah, penampakan ini sudah lebih dari 100 tahun. Eh, tapi apa yang masih aktual bahwa Maria selalu memperhatikan hidup kita. Jadi kalau kita lihat
penampakan Maria itu lebih banyak dari penampakan Yesus. Karena dengan hati seorang ibu dia tahu apa yang dibutuhkan oleh kita umatnya. Katarina memang dipilih menjadi perantara pesan ini. Dia seorang suster yang sangat sederhana, cuma masak di dapur. Dan juga dia tidak pernah eh, bilang bahwa aku adalah yang eh, diberikan penampakan. Hanya setelah dia meninggal, baru pembimbing rohaninya itu bilang bahwa eh, Bunda Maria menampakkan pada Suster Katarina Labore. Gitu. Terus lanjut. Nah, dari zaman sekarang ini memang perlunya doa. Jadi kita yang hidup di zaman yang materialistis ini, kalau kita keluar rumah itu pasti kita itu apa yang kita lihat semuanya bermaterialistis. Terutama ya kalau di Taiwan ini sungguh-sungguh eh, hidup di masyarakat yang sekularis. Ini sungguh-sungguh dibutuhkan doa. Nah, dengan itu Maria dia sanggup menjadi perantara rahmat Allah bagi kita. Jadi medali wasiat itu memberikan eh, mengajak kita bahwa Maria siap melindungi kita. Dia disimbolkan dengan Maria yang berdiri di atas dunia. Dia menginjak ular, dia menang atas segala dosa-dosa. Dan juga dengan sinar-sinarnya itu dia menunjukkan bahwa Maria sungguh peduli memberikan rahmat kepada setiap orang yang memohonnya. Dengan selalu berdoa, Om Maria yang dikandung tanpa noda, doakanlah kami. Itu lanjut lagi. Terus, ya memang di zaman sekarang ini kita mendengarkan banyak-banyak berita yang kalau kita lihat adanya krisis moral, orang yang kurang beriman. Bahkan ada satu peristiwa yang kadang-kadang tidak bisa kita terima dengan nalar kita. Misalnya pernah di Taiwan itu, karena eh, orang-orang di sini apa ya banyak asuransi, jadi asuransi hidup itu. Jadi ada seorang eh, apa ya, ada seorang perempuan, dia mengajak bapaknya mau naik MRT gitu. Ketika MRT datang, itu anak perempuannya itu mendorong bapaknya sampai terjatuh di rel eh, MRT itu, metro. Dengan ya pasti saja dengan apa ya masinis itu langsung dia mengerem. Syukurlah bapak ini hanya bapaknya itu terluka sedikit. Kemudian polisi menangkap wanita itu. Setelah ditanyai ternyata wanita ini anaknya ini dia menginginkan uang asuransi dari orang tuanya. Itu tidak hanya dengan orang tuanya meninggal, asuransi itu bisa dilimpahkan ke anaknya. Karena tahu niat jelek dari anaknya itu, maka polisi menangkap dan dia membatalkan hak asuransi terhadap anaknya itu. Dan ini sungguh-sungguh kita tidak bisa menerima, tidak bisa mengerti mengapa orang sampai bisa seperti ini terhadap orang tuanya. Ini sungguh-sungguh apa adanya krisis moral dan kurangnya eh, iman dan kurangnya penghargaan terhadap kehidupan. Dalam dalam dunia seperti ini, Maria mengajak kita untuk menghidupkan kembali doa dengan kekuatan spiritual dan juga hidup dengan kasih dan kerendahan hati. Nah, ini
medali wasiat itu membimbing kita untuk ya kembali kepada Bunda Maria sendiri yang rendah hati. Jadi terus lanjut. Nah, ajakan dari penampakan ini mengingatkan kita agar kita kembali kepada devosi kepada Maria melalui medali wasiat. Jadi medalinya itu seperti ini ya. Jadi ini eh, saya banyak membagikan medali ini kepada setiap orang yang menerimanya. Bahkan ketika Olimpiade, waktu ada Olimpiade angkat besi dari atlet Indonesia itu seorang Katolik, dia menunjuk apa terlihat memakai medali wasiat ini. Ini sungguh menjadi medali yang banyak dipakai oleh banyak orang, bukti perlindungan dari Bunda Maria. Terus lanjutkan lagi. Nah, ini kita mau lihat apa sebenarnya kok ada Santo Vincentius. Nah, Santo Vincentius itu adalah pendiri dari Romo-Romo Kongregasi Misi dan Suster Putri Kasih. Eh, dia Santo Vincentius dia mendirikan Putri Kasih terutama untuk melayani orang-orang miskin. Jadi Santo Vincentius pernah berkata kepada suster-suster Putri Kasih, biaramu adalah jalanan dan majikanmu adalah orang-orang miskin. Itu ya yang dikatakan, dan itu sungguh-sungguh diwarisi oleh kehidupan Santa Katarina. Dia hidup dengan sederhana dan lebih fokus pada melakukan yang sederhana untuk kemuliaan Tuhan. Itu lanjut lagi. Nah, pengalaman rohani Santa Katarina ini juga karena eh, melihat adanya apa ya, semacam mistik atau mujizat. Dia selalu melihat jantung jari jenazah Santo Vincentius yang bercahaya. Ada satu ceritanya ketika eh, apa revolusi Prancis, kan di situ banyak raja-raja dibunuh. Nah, kemudian dari gereja uskup eh, romo-romo dibunuh karena dianggap bersekutu dengan kerajaan. Kemudian suster-suster Putri Kasih mengambil jantung Santo Vincentius, dimasukkan ke dalam satu buku yang tebal. Jadi itu disembunyikan, lalu disimpan di susteran Putri Kasih. Nah, waktu itu Santa Catalina Labore itu selalu mengunjungi jantung Santo Vincentius, dan dia melihat satu cahaya, dan ya dia sungguh-sungguh dikuatkan oleh penampakan itu. Lanjut lagi adanya. Nah, ini dari penampakan di Rudebak itu. Rudebak itu adalah pusat Suster Putri Kasih. Maria menyampaikan pesan rahmat Allah yang pentingnya dan pentingnya doa. Katarina diminta untuk menyebarkan devosi melalui medali wasiat, dan pesan Maria ini melanjutkan semangat dari Santo Vincentius untuk selalu berdoa dan memberikan pelayanan kepada orang miskin. Oke, terus. Nah, dalam pesan Maria ini sejalan dengan nilai yang diberikan perjuangan oleh Vincentius. Vincentius selalu mengatakan bahwa eh, berilah kami seorang pendoa, maka dia akan bisa melakukan segalanya. Jadi Vincentius selalu menekankan doa. Kalau kita berdoa, maka kita diberikan kekuatan untuk bisa eh, menanggung secara beban yang berat. Katarina juga menjadi pewaris dari semangat Santo Vincentius dalam menyebarkan rahmat Allah. Oke, terus dari ini dapat disimpulkan bahwa
Santo Vincentius sungguh-sungguh berperan penting dalam hidup Santa Katarina. Dan juga pengalaman Katarina itu melihat jantung Vincentius yang bercahaya itu menguatkan panggilannya. Dan juga warisan kasih dan doa diteruskan melalui medali wasiat. Dan ini devosi ini menginspirasi banyak umat dalam hidup gereja. Terus, ya, terima kasih. Habis. Ya, kalau mungkin ada pertanyaan dari pertanyaan nanti bisa lebih mendalam lagi.